Oke, Mas Ramo boleh dilanjut tadi. Maaf ya. Ya, misalnya kan kita tes login ya. Login kan ada yang automate-nya, ada yang manual. Yang manual itu kan misalnya ternyata kan yang misalnya ada kayak ngirim OTP ke Gmail atau ke WA itu gimana ya pembagiannya itu Kak? Maksudnya tuh gimana lah caranya gitu. Kalau misalnya ada OTP OTP gitu, apakah Kalau termasuk APA itu? OTP biasanya kita cuma bisa sampai otomatis otomatis sampai pengikutan OTP-nya aja sih. Tapi untuk mendapatkan otomatis dari OTP-nya ini nggak bisa. Memang nggak bisa di otomat. Berarti di manual ya Kak? Ya kalau ya sih biasanya kalau masalah OTP ini kita di manual. OTP, CAPTCA, Berarti manual ya. iya. Itu kira-kira gimana itu contoh test case-nya itu Kak? Misalkan ada paling kita cuma bisa input misal username, password, terus biasanya kalau ada CAPTCHA kan kita harus klik ya di menginputkan dari yang di CAPTCHA-nya itu biasanya. Nah ini kan nggak bisa karena dia otomatis sendiri, pasti kan ganti-ganti terus. Hmm, Nah iya paling random ya. caranya sih kita harus di bypass dari back-end-nya, minta tolong di bypass dulu untuk testing. Kalau misal nanti mau dinaikin ke production baru diaktifin lagi untuk CAPTCHA-nya. Itu sih paling biasanya kalau aku yang melakukan di ini automation testing yang ada TP atau captcha-nya. Jadi kita nggak Hmm. menginputkan OTP-nya gitu. Ya soalnya waktu itu aku coba Shopee kan ngetes eh, dia kayak ada berubah-ubah gitu deh Kak. Promo-promonya keluar sendiri. Jadi waktu aku pakai katalog itu agak susah gitu. Yang di Hmm. awalnya ini nggak ada ini kan tiba-tiba muncul promo ini otomatis kan kita harus ngeklik itu dulu kalau nggak diklik dia gagal gitu. Nah, nah, kalau itu harusnya masih bisa di ini ya, automate Mas. Kalau promo gitu, kalau pasti muncul sih, Oh, iya. bisa Kadang di di automate. pencarian itu kan ada tuh yang pencarian terakhir itu kan. Nah, itu yang kadang yang muncul itu. Berarti bisa diapain ya diakal ya. Hmm. Ya harusnya masih bisa kalau seperti itu sih. Selama masih ada elemennya harusnya bisa. Kecuali untuk OTP. Tuh. Oh iya tadi kayaknya ada yang chat ya. Mbak siapa ya tadi ya Mbak Niken atau Mbak Lia? Aku lupa. Atau Mbak Dita. Apa Mbak Ginta? Mbak Ginta. Oh ya dari Mas Ramo sudah cukup atau mau ada lagi Mas yang ditanyakan? Udah dulu Kak, nanti mikir-mikir dulu deh. Oke, Oke, makasih Kak. oke sama-sama. Dari Mas Brian, ada yang mau ditanyakan Mas? Masih cukup jelas, Kak, sampai sekarang. Masih aman ya materinya ya? Masih. Oke. Halo Kak, mau nanya, Oh ya, Mbak Dita. untuk API testing atau lo testing, UI testing itu kan sebenarnya kayak beda-beda kan. Nah, itu tuh biasanya tuh semua itu dikerjain satu orang atau biasanya kayak ada tester khusus ini
API tester sendiri, terus load tester sendiri, atau benar-benar semua dikerjain satu orang? Soalnya kalau dari yang so far saya kerjain kan sebenarnya cuman UI atau UX testing, UX aja yang covernya, cuman ngelihat dari ini UI-nya udah sesuai dengan requirement atau belum, terus Hmm. function-functionnya itu kan lebih ke UI, karena kalau untuk API atau load testing sendiri saya belum pernah kayak professionally mengerjakan gitu, karena ya emang nggak cukup aja waktunya gitu. Jadi kayak wondering sih kalau untuk itu tuh bisa dikerjain semua satu orang atau lebih dedicated tester sendiri gitu Kak. Oke, kalau untuk MBS sebenarnya ini masih masuk ke functional test ya. Harusnya bisa sih kita ngetes pakai API, tapi kalau kita udah masuk load testing, biasanya itu ada testing tersendiri, performance testing. Nah, kalau bisa, kalau di perusahaan yang benar sih, harusnya dia punya QA sendiri yang khusus untuk performance-nya itu sih. Tuh. Tapi ada, aku pernah lihat job desk, dia emang ngetes fungsional juga, ada yang ngetes ini juga performance. Jadi tergantung ini juga ya, perusahaannya dia mintanya gimana. Tuh. Oh, kalau untuk yang tadi yang API bisa dikerjain barengan, nah eh, itu kira-kira kapan ya? Maksudnya kayak apakah itu benar-benar dikerjain barengan sama yang UI-nya atau sebelum atau gimana ya Kak? Harusnya sebelum UI. Biasanya kan pastinya back end dulu nih yang jadi, baru kita bisa ngetes API-nya. Tuh. Kalau udah bisa baru di UI-nya. Oh, I see. Jadi kalau misalnya case-nya dari sisi back end-nya udah selesai, itu bisa dites pakai API testing. Tapi kalau dari FA-nya udah, itu bisa functional UI seperti biasa gitu ya. Iya, ya Mbak. Oke, nah kalau untuk yang API testing itu sendiri kan butuh apa namanya request URL-nya. Nah, Mm. itu dari dev-nya akan nge-provide itu atau emang dari kita yang mesti minta ya? Maksudnya perbedaan untuk kita bisa ngetes API itu gimana? Soalnya dari dulu nggak pernah dikasih kayak dokumen untuk bisa ngetes API sih. Jadi kadang-kadang kalau cuman ada beberapa case yang buat ngetes ini masalahnya di FE atau di BE, baru dari devnya itu nge-provide si URL untuk apa namanya bisa dites API-nya gitu. Terusnya dari back end-nya ya yang ngasih URL, karena kan mereka yang punya akses juga. Jadi kita nggak bisa ini sendiri, harus dari back end. I see. Jadi kalau misalnya emang ada ada kebutuhan API testing itu pasti udah di-provide ya API Ya, dokumennya. harusnya. Oke, oke. Oke, Kak, paling itu aja sih yang mau aku tanyain. Thank you, Kak Faiz. Oke, kan sama. Tadi Mbak Niken ya, boleh dinal lagi? Oh ya, silakan Mas Alfian. Tadi Mbak Niken atau siapa ya terkait Katalon tuh boleh di-up lagi Mbak. Tadi aku belum sempat baca semua. Oh, ini masih ada ya. Ya Mbak Niken. Untuk Katalon Mobile, kalau recordnya menggunakan file .apk ya maksudnya nih. Bagaimana? Karena Katalon tidak dapat terbaca untuk memanggil filenya. Oh, kalau ini mungkin nanti bisa di ini aja Mbak. Bisa ditampilkan aja bagaimana. Kenapa dia nggak bisa ngebaca. Soalnya sebabnya banyak sih kalau ini Katalon Mobile. Nanti kalau mau live mentoring one on one juga bisa Mbak Niken untuk bahas ini. Oke.
Kalau gitu ya Mbak Niken ya. Oke, dari teman-teman yang lain, yang mau ditanyakan lagi? Halo Kak, mau nanya Kak, Ya, Mas Farid akan. untuk apa assertion number gimana ya Kak caranya? Ini untuk di mana Mas? Ini contohnya untuk aplikasi Shopee ya, bentar ya. Jadi dia itu dinamis gitu ya, berubah-ubah. Jadi nggak bisa Iya diklik. Kak. Ya, dia bisa pakai array sih Mas. Mungkin atau mau ditampilkan Mas Tare. Nggak bisa Kak, di disable Kakak, nggak bisa Oh, search, search. oh ya, coba lagi. Hmm, kayak gini Kak, yang ini, Mau ngeklik yang mana Mas? yang logout Kak. Logout, coba iya. Kalau pakai ID, Bentar ya Kak. Ini ya Kak. Cara. ya ada berapa? Ini ada 200 297 ya. Oke, coba ya. kembali lagi Mas. Coba di Ctrl F di bagian yang bawah itu ya. Coba. Oke. Control, Coba oh di ya, luar udah. itu, di luar kotaknya Mas. Bentar. Hmm. Ini Kak, udah. Ya, cuma satu ya. Oke. Hmm. Kalau untuk assertion-nya ini gimana ya Kak untuk navbar gitu Kak? Kalau aku biasanya sih pakainya array ya. Di Ctrl F sih Array. Mas di sini. Bisa. Ya Ini itu kan kalau pakai navbarnya ya. otomatis kan kalau kursornya ke sini kan langsung muncul Kak. Untuk assertion-nya gimana? Oh, maksudnya dia klik logoutnya ini nggak kebaca gitu atau gimana Mas? Kan Dia saya harus mau diklik assertion dulu. ini lokator yang ini Kak. Ini kan Ya, biasanya bisa diklik atau langsung muncul. Terus gimana di automate-nya itu biar saya munculin ini Kak? harus diklik dulu berarti. Klik baru klik logout. Klik yang LT itu. Mhm.
profilnya dulu, baru klik login. Stepnya berarti diklik dulu profil, baru di klik logout. Ada 2 step dulu.
Udah bisa. Iya. Ibu kapan sih selesainya? Oke. Sabar. Yang berapa? 12. 12. Ini baru jam berapa? 11. Apa? Jam 11. Bukan jam 11:30. Iya. Kak, ini juga problem saya ini Kak. Apa Cypress-nya ini apa slow respon gitu Kak. Kalau run test. Slow respon gimana? Coba di run lagi. Ini Kak udah dari tadi kayak gini Kak. Oh, dia belum bisa nampilin ya? Iya. Oke. Dia itu nggak bisa menampilkan URL. Sebelumnya gini juga nggak, Mas? Gini Kak. Sama. Coba. Kon pas salah, silakan coba lagi. Bisa nampilin ininya nggak, Mas? Webnya? Atau Apa Kak? memang kayak gini? Memang belum bisa sama sekali ya? Ya itu cuma Belum bisa loading sama sekali, aja Kak. gitu. Belum bisa sama sekali Kak. Dari Cypress-nya gini Kak. Bermasalah. Dia itu sebenarnya udah ke step nomor 10 sih. Kenapa dia nggak nampilin? Ini. Coba kalau pakai ini Mas, browsernya coba ganti. Ya. Hmm. Oh bisa Mas. Ini nanti cuma tahap ini aja bisa Kak. Kalau udah lama gitu nggak bisa Kak. Dia cuma bisa sampai plus di ini ya, loginnya berarti. Iya. Ini nggak lanjut lagi Kak.
Coba lihat ininya Mas, skripnya dia gimana? Skripnya saya buat ini enggak. Pas login berarti pas tahap yang Ini login with ID correct. Oh ini untuk ini ya, negatifnya. Oh, soalnya dia harus, ini kan pertama udah login Mas. udah Kak. Berarti Ini harus logout dulu, baru dia bisa menggunakan test case yang ini ya, negatifnya. yang ini ya. Oh, Mhm. Kalau enggak, yang negatifnya ini ditaruh di terakhir aja, yang positif. Kalau udah selesai semua yang positif, baru kan udah logout ya, baru untuk yang iya. negatif test case. Kalau enggak, negatif test case dulu paling atas, baru positif. Ya, negatif dulu aja mungkin Mas, taruh di atas. Nggak bisa Kak, ini loh bermasalah saya pressnya Kak. Saya mau klik tes yang Shopee kan nggak bisa. Slow banget Kak responnya. Hmm, Coba di close lagi. Iya, kayaknya belum bisa masuk, Mas. Tadi udah benar belum tes-tesnya? Yang mana? Coba di running lagi yang paling atas. Yang logout ini nggak bisa. Yang, ya, coba yang login dulu. Tadi kayaknya loginnya belum sampai masuk ke aplikasi. Udah belum sih? Coba. Udah Kak. Ini udah berhasil ini. Coba. Dia nggak bisa nampilin ini ya, webnya ya. Nggak bisa Kak. Coba di run lagi, Mas, tadi kayaknya. Coba-coba.
Coba di close dulu aja deh, Mas. Oke, terus untuk test case yang logout, dia nanti dulu aja mungkin, Mas. Coba. Cuma login aja dulu ya. Coba lihat lagi. Ya, yang paling atas itu coba test case yang negatif test case-nya dulu aja. Nah, negatifnya, lalu Oh, dia negatif. login. Ya. Udah diklik belum, Mas? Udah Kak. Oh, stuck di situ ya. Iya. Coba close lagi, Mas. Kalau misal masih kayak gitu, tahu bisa dicoba di upgrade lagi untuk Cypress-nya. Tapi harusnya aman ya, Mas, ya, untuk memorinya laptop. Kalau memori aman Kak. Ya, harusnya sih aman. Iya. Lokatornya udah pas ini. Tapi kok masih error Kak. Coba errornya gimana, Bro? Tadi aku nggak ngeliatin lagi. Ini, Jadi ya, Di di sini Kak. ini sudah. Yang ini saya buat Kak pop-up loginnya lokatornya Kak. Ya, harusnya bisa itu. Bisa orang itu. Kelas, tak kelasnya di menu. Itu ada berapa, Mas? Biasanya kalau kelas itu banyak. Ini aja sih Kak. Ini aja Kak. Oke. Coba balik lagi, Mas.
itu nggak bisa menemukan elemennya yang itu, Mas. Yang ini kan, Kak. CX9 LIV. Coba sama nggak CX9 LIV tadi? Sama Kak, yang ini. CX9 LIV. Berarti kalau dia nggak bisa menemukan, hmm, coba kalau yang pakai expatnya itu, Mas, ya itu. Untuk expert gimana ya? Oh gini, ini aja. Bentar lagi selesai, Mas Ari. Kalau mau lanjut lagi ya, nanti tinggal ini aja ya, join lagi ya.